Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembahasan materi tematik kelas 2 yang kali ini sampai pada tema keempat, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran ketiga. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan yang terbuat dari tanah liat, di mana kerajinan itu dibuat oleh Dayu dan teman-teman. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Nah, banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan gambar yang saya tampilkan. Kemudian setelah itu, kamu jawab 2 pertanyaan yang ada di bawah gambar. Jawablah di buku tulismu. Para siswa, membuat kerajinan dari tanah liat itu mudah. Kalau tidak percaya, kamu bisa perhatikan dan baca cara membuat kerajinan dari tanah liat. Setelah itu, kamu boleh mempraktekannya. Nanti kamu akan tahu bahwa membuat kerajinan dari tanah liat itu mudah. Bagaimana para siswa? Mudah bukan membuat kerajinan dari tanah liatnya? Iya, ternyata mudah. Sebagaimana Dayu dan teman-teman juga telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, kamu perhatikan kerajinan yang dibuat oleh Dayu, yaitu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kalian dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Nah, kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Iya, betul sekali. Pada prisma segitiga di atas, terdapat ruas-ruas garis, yaitu AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Nah, untuk selanjutnya, supaya kalian lebih paham, kalian tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang yang saya tampilkan. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian boleh minta dibantu oleh orang tua kalian atau kakak kalian ataupun saudara kalian. Para siswa sekalian, tahukah kalian bahwa membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor? Maka, setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar yang di dalam gambar tersebut
ada teks percakapan. Nah, teks percakapan itu dapat kamu baca bersama dengan temanmu. Setelah selesai membacanya, kamu jawab 5 pertanyaan yang sesuai dengan teks percakapan tersebut. Jawaban ditulis di buku tulismu. Nah, selanjutnya kamu diskusikan dengan temanmu teka-teki silang yang tampak dalam gambar. Isilah teka-teki silang tersebut dengan jawaban yang sesuai. Para siswa yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan belajar membaca nyaring sebuah teks bacaan. Kamu perhatikan teks bacaan yang saya tampilkan. Teks bacaan tersebut berjudul "Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan". Nah, kamu baca teks bacaan tersebut dengan nyaring. Setelah selesai, kamu jawab 1 pertanyaan yang ada di bawahnya. Jawaban kamu tulis di buku tulismu. Para siswa sekalian, selanjutnya kita akan berlatih mengamati gambar. Gambar yang diamati adalah gambar yang saya tampilkan. Setelah itu, hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Setelah kamu amati, berikutnya kamu jawab 2 pertanyaan berikut. 1. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? 2. Adakah lingkungan di sekitarmu seperti tampak dalam gambar? Tulis jawabanmu dalam bentuk hasil pengamatan seperti pada kolom yang saya tampilkan. Setelah itu, bacakan laporanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Selanjutnya, kalian dengan dibimbing oleh orang tua kalian menunjukkan berbagai bangun ruang di lingkungan sekitar. Kemudian, menemukan ruas garis yang membatasi setiap bangun ruang yang ditunjukkan. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada akhir pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan belajar kembali pada pembahasan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kalian. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.